pada dasarnya ada satu tabir yang kebuka, Pak. Bahwa ternyata harta, kekuasaan dan jaringan yang sangat kuat itu bisa menghasilkan ya sebuah kegelapan, Mbak. Nabi Yakub nikah sama siapa? Tadi dari keturunan Nabiullah Ismail, Laya dan Rahel. Itu Rahel. Nah, Nabi Yakub ini punya nama lain selain Yakub, Deng. Siapa dong? Israel. Apakah ini tentang agama? Deng, lu ngikutin soal Epstein itu, Deng, yang file itu sampai jutaan file katanya. Lagi rame ya kan itu? Ngikutin sedikit. Juga banyak, Mbak. Sedikit juga banyak, karena memang banyak kasusnya. Kan bisa di Google juga kemarin lihat tuh saya sama Pak tuh di gmail.words itu file-file cuma disensor. Gila ya. Ini balik lagi ke zaman jahiliyah dia. Ya, berarti orang-orang begitu. Lebih kayaknya. Ya, Jadi kemarin di podcast orang. Serem loh. Itu termasuk podcastnya yang udah baju, yang udah Deddy Corbuzier ya. Sama itu kawan saya dulu, Mbak, itu abang-abangan saya, Koidena Mizo. Oh itu. Waktu di stand up tuh. Jadi saya sempat belajar nulis ya mungkin kalau sekarang dibilangnya bukan gabut sih ya. Anak sekolah cari apa sih, kita nyari kreasi. Gimana nih pergaulan tuh kayak gimana sih? Sampai ketemu itulah. Gimana, Mbak Epstein? Bingung, udah banyak sih ngebahasnya. Iya. Dia makan apa namanya? Makan orang. Ya banyak orang-orang gede. Iya, gimana ya? Cuman kan dari situ, Mbak, dari kasus Einstein sih, dari kasus Epstein ini kan pada dasarnya ada satu tabir yang kebuka, Mbak. Bahwa ternyata harta, kekuasaan dan jaringan yang sangat kuat itu bisa menghasilkan ya sebuah kegelapan, Mbak. Mereka kan udah mentok kayaknya, Mbak. Dari lagi iya, bingung, makan semua makanan udah dia makan nih. Kan orang enak nih kayaknya. Tapi bukan temennya, Mbak, yang dimakan itu. Iya, temennya orang. Temen ya. Kayak apa kalau di Indonesia dulu, Pak, yang makan orang Sumanto. Iya. Sumanto kan makan orang. Orang mana sih dia? Sumanto. Itu siapa ya? Orang Amerika kan dia. Kalau lihat di biodatanya dia guru matematika juga. Bagi pernah ngajar matematika kan? Enggak. Epstein. Biasa. Orang Yahudi bukan dia, Pak? Itu di biodatanya katanya Yahudi. Enggak. Jadi bukan. Enggak sih, enggak ditulis secara eksplisit kalau dia itu Yahudi, cuman dia itu deket sama, secara pribadinya dia itu deket sama orang-orang yang memang berlatar Yahudi, ya Israel kayak gitu, dan pro terhadap keputusan politik mereka gitu, lebih ke situ. Orang gede berarti ya, nengak. Gede, kasusnya gede. Dan memang di Amerika kan gitu, Mbak, kalau orangnya udah ada kasus hukuman sampai meninggal, itu rekam jejak ininya kan boleh disebar lah, kalau ada yang mau akses bisa gitu. Di Amerika tuh kayak gitu. Padahal aib ya. Aduh. Yahudi tuh, Pak. Iya, orang Yahudi kan. Dia digembor-gemborkan itu kan, lebih cerdas, lebih pintar gitu dari orang-orang lain gitu. Padahal sama aja, biasa aja, maksudnya nggak gimana-gimana. Pada zaman Nabi Musa juga kan dikejar-kejar sama Fir'aun waktu itu kan. Gitu. Tapi orang banyak salah paham. Ada Yahudi, ada Bani Israel. Ya, Bani Israel. Iya kan? Ada agama Yahudi.
ada Israel sekarang nih, gitu. Kan beda itu. Oh iya, kalau Israel mah negara itu kan ya. Gimana sih itu, Mbak, maksudnya? Coba tolong, saya juga kurang paham, Mbak. Jadi awalnya harus tarik ke zaman Nabi Nuh dulu deh. Sebenarnya sih panjang, nggak perlu diceritain. Dari Abu Basar Iya. kedua. Harus ditarik ke zaman Nabi Nuh, ya kita singkatnya aja gimana ya. Gitu. Kalau misalkan ada sedikit salah, coba kita di komen aja coba gitu. Insya Allah sih benar. Insya Allah. Gitu. Biasa. Nah, Nabi Nuh ini awalnya ceritanya nih, Bani Israel, Yahudi, agama Yahudi, orang Yahudi gitu ya, sama negara yang katanya sekarang Israel atau Zionis lah gitu bilang. Nah, Nabi Nuh itu mempunyai 4 anak lah yang masyhur kan ya. Kanan, Sam, Ham, Yafis. Kanan mah kagak ikut waktu mau naik kapal. Gitu kan, ya pergi itu. Udah dipanggil bapaknya dia kagak ngikut. Gitu. Yang ikut kan Ham, Sam, Yafis. Nah, dari Sam ini gitu. Nanti keturunannya adalah salah satunya Nabi Ibrahim. Oh iya, kita singkat ya. Nanti yang Ham ini kalau nggak salah ke daerah Afrika. Gitu. Nah, Yafid ini nanti ke daerah Romawi. Nah, bangsa Semit atau Sam nanti jika ini keturunan Nabi Ibrahim itu dari daerah ini loh, Jazirah Arab, Palestina segala macam gitulah nanti. Nah, Nabi Ibrahim singkatnya deh, ini mempunyai 3 saudara gitu. Nabi Ibrahim ini bontot. Nabi Ibrahim ini bontot. Punya kakak nih dia 2 nih gitu. Nabi Ibrahim nikah sama perempuan namanya Siti Sarah. Orang mulia kan, luar biasa. Siti Sarah ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Jadi anak pertama punya anak 2 nih perempuan. Yang pertama dinikah sama kakaknya Nabi Ibrahim, yang kedua nih dinikah sama Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Nantilah punya anak namanya Nabiullah Ishak kan? Ya. Nah, Nabi Ibrahim punya 4 istri. Yang satu Siti Sarah tadi. Yang kedua Siti Hajar. Nanti punya anak namanya Ismail. Gitu. Ismail punya anak nanti Laban punya anak 2 nanti nih deh. Laya dan Rahel. Oh iya. Nah, itu tuh ya. Laya dan Rahel, diingat dulu tuh. Istri ketiga namanya Siti Qanturah. Punya anak, ada yang bilang 6, ada yang bilang 7, ada yang bilang 5. Nah, masyhurnya menurut penelitian Siti Qanturah ini nanti mempunyai keturunan, salah satunya adalah Ratu Balqis. Nah, dari Siti Qanturah ini juga nanti yang menyebar ke bangsa Melayu katanya, menurut penelitian. Satu lagi, nama istri dari Nabiullah Ibrahim itu Hajun. Hajun. Nah, 4 tuh jadi istrinya nih. Nah, kita yang 2 aja dulu nih, Siti Sarah sama Siti Hajar. Gitu. Tadi tuh Nabiullah Ishak nikah deh sama siapa? Gitu, sama Rafqah. Orang soleh juga, solehah. Nah, Rafqah punya anak 2 deh yang kembar. Yang pertama Ais lah disebutnya. Yang kedua Nabi Yakub alaihissalam. Nah, yang Ais ini nanti pergi nih, disuruh ke mana? Daerah Roma. Nanti yang membuat Roma kan dari keturunan Yafis. Nah, dibantu nanti oleh keturunan daripada Ais, yang memajukan nanti Roma itu dari keturunan Aisu. Gitu. Nah, Nabi Yakub nikah. Nih, Nabi Yakub itu nikah sama siapa? Tadi dari keturunan Nabiullah Ismail, Laya dan Rahel. Itu Rahel. Nah, Nabi Yakub ini punya nama lain selain Yakub, deng. Siapa dong? Israel. Yakub Israel. Nama lain dari Nabiullah Yakub itu Israel. Isra itu adalah hamba, bahasa Ibrani berarti. Il itu Tuhan. Bahasa Ibrani juga. Bukan Suryani. Bukan. Bahasa Ibrani. Jibril, Mikail, Israfil, Il hamba Tuhan lah, hamba Allah.
Jadi Israel itu Abdullah. Israel itu Abdullah sebenarnya artinya nih gitu. Nah nanti udah beda nih sama yang nanti nih sama yang zaman sekarang nih. Oh iya, yang disebut itu negara ini Zionis. Nah cikal bakal dari Bani Israel adalah dari Nabiullah Yakub. Bangsa Israel ini keturunan dari Nabiullah Yakub berarti. Gitu tuh. Itu tuh poin pertama. Nabi Yakub tadi kan punya istri pertama 2 nih. Tadi nikah sama Leah dan Rahel, keturunan dari Nabiullah Ismail. Gitu. Dari Leah itu mempunyai 6 orang anak. Robin, Samun, Levi, Yahuda, Isakar kalau nggak salah. Terus yang ke-6 Zabalon. Iya, Gitu. 6 nih. Gitu. Dari yang kedua dari Rahel itu mempunyai anak namanya Yusuf sama Bunyamin. Nah, nikah lagi nih, karena ini kan butuh pembantu lah istilahnya gitu. Nikah lagi. Jadi ada 2 orang lah membantu kepada tadi siapa istri Nabi Yakub itu yang 2, Leah sama Rahel gitu. Zulfa sama Balha namanya. Dinikah karena kan udah jadi mahram aja lah istrinya. Jadi 4 nih istri Nabi Yakub, Zulfa 2, Balha 2. Jadi totalnya berapa tuh nih? 12 sama Nabiullah Yusuf. Nah nanti dari keturunan orang Yahudi itu terkenal dari Yahuda itu deh. Gitu. Nanti Levi mempunyai keturunan Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Yakub nanti punya keturunan juga dari itu apa yang 6 itu? Itu Nabiullah Uzair alaihissalam. Nah, cikal bakal daripada agama Yahudi adalah Uzair, makanya disebut Uzair ibnullah. Uzair anak Allah. Nah, itu agama Yahudi itu cikal bakalnya. Agama Nasrani Isa ibnullah. Nah, itu asal muasal tadi bangsa Israel dari Nabiullah Yakub yang nama lainnya ada Israel. Keturunan Yahudi, bangsa Yahudi adalah dari Yahuza. Jadi ya Yahudi sudah barang tentu, Bani Israel belum tentu Yahudi. Gitu. Belum masuk agama tuh, agama tadi zaman ke bawah tuh Nabiullah Uzair yang disebut agama Yahudi. Itu deh. Nah kan akhirnya kan singkat cerita lah, ini orang-orang soleh semua nih 12 orang ini nih. Kan di akhirnya itu kan mau ke Mesir kan tobat dulu kan saudara-saudara Nabi Yusuf itu. Akhirnya kan dibawa ke Mesir. Iya kan dibawa ke Mesir semuanya selama 400 tahun meninggal. Keluarga Bani Israel ini meninggal semuanya, cucunya nih. Nggak lama itu naiklah raja yang disebut Fir'aun itu deh. Nah dijadikanlah Bani Israel ini budak nih sama raja Fir'aun itu. Ramses habis siapa lupa tuh. Nah itu. Nah udah tuh akhirnya kan nanti suatu saat tuh turunlah Nabiullah Musa, lahirlah Nabiullah Musa, ya kan, pindah ke Baitul Maqdis ke Yerusalem, gitu kan, pergi kan, dikejar-kejar sama Firaun, pergi ke Baitul Maqdis. Nah, ya yang sekarang kita sebut apa namanya, negara Palestina lah. Nah, cikal bakalnya itu nanti di Palestina, karena ada keterkaitan mungkin nanti tuh, karena kan Baitul Maqdis ini disebutnya apa namanya, negara 3 agama Baitul Maqdis, rumah ibadah 3 agama, Nasrani, Yahudi, Nasrani, Islam. Dulu kan kiblat gitu juga ke sana deh. Sampai sekarang kan ya tempat-tempat yang sangat disucikan agama kita kan. Mungkin nggak tuh deh ada keterkaitan tuh tadi yang tadi apa namanya daripada bos-bosnya si Epstein itu sama apa namanya sama orang-orang ini. Nah, yang gua nggak tahu nih sekarang orang-orang yang disebut Yahudi ini apakah keturunan dari Bani Israel, apa keturunan Yahudi, gitu. Apa hanya agamanya? Oh iya. Apa Zionis gitu? Kalau saya tuh pernah baca beneran maksudnya.
bahwa memang di sana ada doktrin juga, Mbak, di Israel tuh bahwa ini tuh tanah kita, tanah Yahudi. Jadi didoktrin semua orang tuh begitu, dan ini coba direbut ya oleh Islam itu, Mbak. Ya di antara doktrinnya kayak gitu. Cuman ya karena ngomonginnya Palestina tentang perang, penjajahan, ini lebih ke kejahatan genosida sih, Mbak ya. Iya, apakah ini tentang agama? Mungkin awal berangkat dari situ doktrinnya, tapi ternyata enggak juga, karena mungkin di sana siasat atau politik di sana yang menjadikan agama sebagai kendaraan pertama untuk menyalakan api itu, Pak. Pada akhirnya kan ingin menguasai ya keseluruhan daripada Palestina itu. Sekarang yang tinggal yang sangat mungkin sekali untuk dipertahankan itu kan wilayah Gaza, jalur Gaza sama Fatah tuh di Rafah. Di situ. Karena nih awal perangnya kalau ini jadi 2009 itu di Paris itu ada kayak pameran tentang teknologi udara, Pak, pertahanan udara militer kayak gitu. Itu Israel ikut, yaitu perusahaannya namanya Rafael Advanced Defense System. Ini Zionis ikut nih? Apa dia yang bikin? Dia bikin perusahaannya. Perusahaan dia. Memang perusahaan dari Israel ini. Nah, mereka datang menawarkan, ya pasti kan tujuannya ntar menawarkan sebuah produk. Enggak menawarkan pesawat untuk penumpang ataupun keamanan di udara. Enggak, mereka menjual drone yang bisa membunuh. Yang gimana bisa kita lihat kalau di video-video, saya juga lihat, tapi ngeri juga soal drone itu diterbangin, dijatuh-jatuhin, akhirnya pada hancur gitu kan lewat drone itu tuh. Di pameran itu, presentasi videonya kayak gitu tuh, dipresentasikan drone tuh bisa gini nih, drone yang kami jual tuh bisa gini. Dan itu tuh bukan simulasi, itu tuh bukan gambar editan segala macam video. Itu rekaman memang dia yang sedang membombardir Palestina dan ditunjukkan kayak gitu tuh. Biar apa ini? Saya juga ini lihat di ini risetnya siapa sih, Mas Ketut Yoga Yudhistira, ada di orang Bali, dia kreator YouTube juga, keren lah. Itu tuh. Jadi mereka ini apa sih yang dijual sama perusahaan Rafael Advanced Defense System itu? Mereka menjual yang pertama ya senjata lah. Yang kedua mata-mata, yang ketiga ya metode, lebih ke metodologi perampasan suatu negara dari akar gitu kan, dari akar-akarnya, ya simpelnya penjajahan lah, metodologi penjajahan. Ya kalau sekarang kita lihat di Gaza itu yang berbatasan langsung sama Mesir, itu tembok tinggi banget, bukan cuma tinggi, dia juga dalam, tebal, gede. Bukan cuma gede, panjang itu hampir 800 kiloan. Itu sepanjang itu tuh banyak dipasang kamera pengintai, Pak. Kamera pengintai yang ya udah dilengkapi dengan sensor gerak, sensor ya darurat, bunyi ketika ada darurat bahaya menurut mereka. Dan tentara-tentara Zionis ini, Israel ini, mereka memakai aplikasi yang super canggih juga, di mana aplikasinya ini militer itu bisa memasukkan chip mungkin ya ke ponsel orang Palestina, di mana ya untuk meretas data, termasuk kamera ini juga fungsinya itu untuk memata-matai, untuk ya sampai tahu wajah setiap orang yang melewat ke situ, dan datanya langsung otomatis kekirim untuk militer dan pertahanan Israel. Dan dari situ ya tinggal teror, target operasi. Kalau itu yang Mas Ketut itu bilang, salah satu jurnalis di sana itu bilang, katanya mereka kayak gini tuh pengen membuat bahwa membunuh orang Palestina ini bisa semudah memesan pizza dengan ponsel, katanya, saking mudahnya. Dan ini yang terjadi sekarang ini adalah satu paket ya untuk yang dia jual
ya itu paket untuk senjata, mata-mata dan metodologi untuk menjajah sebuah negara. Banyak yang beli itu. Iya, ada kurang lebih 130 negaraan. Dan ya mungkin kalau di perusahaan ini ketika nyawa manusia mati itu jadi sebuah apa ya, target, dan ya bangunan hancur itu kayak portofolio mereka mungkin harus gitu nih. Udah berapa rumah yang hancur nih. Dan yang menohok, ini ada wawancaranya langsung sama, memang dia pegiat itu, dia orang mana saya lupa, tapi orang luar negeri, orang luar. Ngobrol sama timnya Mas Ketut ini, katanya ya termasuk Indonesia juga pernah membeli, entah dengan alasan untuk ketahanan negara ataupun untuk ya pembasmian dari terorisme segala macam. Tapi itu dulu sih, maksudnya dulu ininya. Yang sekarang sih dengar-dengar kan Pak Prabowo itu beli ini dari Cina ya, kayak gitu, dari Prancis juga. Ya memang sejat itu. Jadi kan gini, Pak. Balik lagi kalau ke Epstein tadi, sifat manusia, syaitan itu kan ya dari jin dan manusia. Yang dikatakan syaitan itu nafsu mereka, nafsu syaitoniyah itu. Mereka mau titik apa sih yang dicapai, gitu kan? Mereka menjual produk yang gila nih, maksudnya ini untuk pembunuhan gitu kan, senjata gitu kan, untuk menjajah sebuah negara. Mereka terang-terangan jual itu, walaupun ya shop selling mungkin, nggak shop selling juga, toh yang jadi lab buat penelitiannya sebuah negara, Palestina. Itu mah nggak punya agama berarti deh, itu mah ya. Enggak, makanya bukan Zionis tuh agama. Jadi kalau siapa tuh yang bilang itu masyhur ya, pasti sempat jadi media darling juga, beliau itu bilang nggak perlu jadi muslim untuk membela Palestina, cukup jadi manusia, katanya gitu. Karena memang warga sipil, tempat kesehatan habis di luar biasa, maksudnya kayak gitu. Mungkin ada sesuatu yang mungkin di luar agama, dengan di luar agama mungkin ada sesuatu yang memang apa gitu ya. Bisnis, Bang. Ini kan kejitnya gitu, Bang. Jadi dia di file-file itu kan sampai bisnis orang ya. Organ segala macam. Nah, jadi dia berbisnis untuk kemajuan ekonomi itu dengan mengorbankan manusia gitu kan. Sementara di Palestina mayoritas muslim kan ya? Palestina banyak muslim ya. Sementara kita tahu bahwasanya menyelamatkan keluarnya ruh dari jasad itu perkara yang wajib. Nah, maka gimana nih kita, power apa sih yang kita punya, terlepas dari doa ya, mungkin teman-teman kunut nazilah itu kan. Kalau kunut nazilah kita nggak ada perselisihan kan, tapi memang sekarang udah mulai banyak nih, apa namanya, pengusaha muslim yang luar biasa nih, baik itu dari India, dari Mesir, dari Brunei, dari Irannya, dari negara-negara lain gitu kan. Itu sampai di Inggris itu di tempat yang paling mewah lah itu rata-rata yang hotelnya, rumahnya itu hampir kalau nggak salah 50% itu orang Islam yang punya. Udah mulai nih Islam udah ada, kemarin kan udah ini mulai, mungkin ya, ada kemunduran gitu, ini mulai naik lagi nih. Memang ritmenya kan begitu, Pak ya. Iya. Sesudah. Tapi memang Gaza itu, khususnya Gaza, itu memang top. Kalau disebut itu apa namanya, Ardul Ribat, penjaga yang luar biasa lah. Ardul Ribat. Karena memang sejarahnya itu kan Gaza, kalau kita tarik garis istilahnya dari zaman ya sejarah Islam lah, peradaban Islam itu kan, kalau mau ngerebut istilahnya, bukan ngerebut sih, apa, mau membebaskan bahasanya, membebaskan Baitul Maqdis gitu kan, itu lewat Gaza dulu. Salah satunya Salahuddin Al-Ayyubi itu dari Mesir lewat Gaza. Itu titik penting poinnya, poin penting gitu. Gaza itu biasanya nih yang di pinggir-pinggir laut memang itu penting biasanya. Gitu. Jakarta, Surabaya, Indonesia kan. Iya. Ya, banyak lah gitu. Nah, memang Gaza itu dari dulu juga melahirkan ulama hebat nih. Gaza itu Imam Syafi'i lahirnya di Gaza. Terus Ibnu Hajar Al-Asqalani, Palestina juga luar biasa memang. Syamar Palestina. Gitu.
Sampai Imam Syafi'i itu membuat suatu puisi kerinduan untuk Gaza nanti. Gitu. Ada, cari aja di apa namanya di kita cari. Kirain mau ada. Gue lupa, gue hafal deh. Gitu. Kalau yang abad kesini lah, abad 2000 itu kan yang masyhur itu adalah Syekh Ahmad Yasin yang meninggalnya itu dirudal 3 kali nih. Oh, yang ini kan dia di yang lumpuh itu ya? Dirudal 3 kali sih ulama Palestina. Itu udah ada di luar nalar lah orang-orang itu deh. Itu. Wah, itu membabi buta sih kalau gitu. Tapi memang apa namanya mentalnya nih, itu luar biasa deh. Untuk Markotop lah. Iya. Bahkan kan dia dalam kondisi yang chaos gitu, dia tetap kegiatan belajar mengajar. Sampai apa, Mbak? Apa ini ya wisuda itu 3.000 itu yang iya 3.000 itu di saat perang padahal pukulan siapa buat ya negara yang aman gitu. Malu gitu nih. Iya, dari kondisi lagi perang gitu kan. Iya, maksudnya lagi chaos lah, nggak enak ngapa-ngapain, jangankan dia menghafal Al-Quran. Buat apa ya, mungkin buang hajat aja, panik bah pasti kan. Mungkin ada di titik-titik di mana di momen-momen makan gak ya memang pasti kalau makan Allah alam. Standarnya udah beda kayaknya. Iya, kayaknya udah udah beda itu. Biasa nih. Memang banyak cerita gitu kan. Palestina. Itu ya tadi tuh. Nggak tahu tuh kenapa itu pada. Ya tadi ya kalau bahasanya perang agama, kalau gua pribadi deh kurang setuju ya. Iyalah. Gitu kan. Kenapa? Karena perang agama itu kan asalnya kan holy war itu kan. Ya zaman-zaman perang salib, perang ini kan disebut perang agama. Padahal kalau di Islam ya, maksudnya di kita itu kan disebut jihad. Iya. Nah, jihad itu bagian dari agama. Jadi agama itu apa sih namanya? Meliputi segala lah, gitu, meliputi segalanya gitu. Nah, jihad ini bisa dibilang adalah bagian dari itu, gitu. Oh, iya. Ini lebih luas. Iya kan, ini bukan yang jihad. Ya mungkin mereka yang di sana berjuang, warga Palestina memperjuangkan tanah air, memperjuangkan hartanya, keluarganya dan jiwanya, itu mereka berjihad gitu. Cuman kalau dikatakan perang agama, ya kita nih yang sesama muslim juga kan, karena memang ada dikatakan dalam sebuah hadis awal ya intinya saya teksnya nggak hafal. Jadi konteksnya itu ketika Palestina ini merdeka, maka akan terjadi kiamat. Ya, hubungannya kalau di teks hadisnya itu ke Yastrib, ke situ. Cuman kan ini bukan sebuah tombol otomatis, Mbak. Ketika dikatakan Palestina merdeka, maka otomatis kiamatnya. Enggak. Toh kita tuh nggak punya kewajiban apa-apa untuk menyambut ya tentang hari kiamat itu. Kita nggak punya kewajiban untuk mempersiapkan itu, gitu. Toh kiamat itu kan perkara yang gaib. Walaupun dia pasti adanya, pasti datangnya, tapi waktunya kapan? Ya itu gaib, dinisbatkan kepada perkara yang gaib. Iya. Karena belum ada. Sementara kezoliman itu di depan mata, ya itu harus dihentikan. Menghentikan kezoliman itu sebuah kewajiban. Sementara mempersiapkan untuk kiamat kubro ya berarti di sini konteks maksudnya adalah kiamat kubro. Kalau kiamat sugro kayak kematian di sana tiap hari. Nah, itu nggak ada kewajiban untuk itu, gitu kan? Jadi kita lebih wajib untuk ya menghentikan kezoliman ini, gitu kan? Karena tidak ada perkara yang bisa menggugurkan perkara yang wajib kecuali perkara yang lebih wajib dengan sifat yang lebih darurat, gitu. Ya kita nggak ada kewajiban untuk mempersiapkan tentang hari kiamat segala macam yang ada sekarang itu. Ya ini menghentikan kezaliman Israel itu kepada Palestina. Cuman ya kita punya power paling tidak kalau kita nih selemah-lemahnya keimanan itu dengan doa lah. Ngeri juga warga sipil, rumah sakit itu
luar biasa nih. itu Kacau lah kita lihat beritanya. Gitu. Ya mungkin banyak lah keterkaitan tadi dari awal tadi gitu deh ya. Yang pada intinya itu tadi kita harus mulai mungkin ya mulai memperbaiki diri. Iya. Kita mengambil hikmah dari orang-orang ya di luar agama kita pun, Iya. ya orang-orang yang sekarang di papan atas lah gitu kan, kita mulai mengambil peran lah sedikit-sedikit. Gitu. Nanti mungkin nggak kita nih anak keturunan kita nih, gitu. Tapi kita mempersiapkan untuk mereka untuk naik nih ke papan atas deh, biar ya tadi baldatun tayyibatun warobun ghafur. Gitu. Dimulai dari pendidikan. Iya, dimulai dari pendidikan. Tadi Abdul Ribat itu tidak mungkin tidak ada pendidikan yang kuat ya. Ribat. Oh iya, itu tadi. Nah, kita harus memenuhi syarat itu deh. Khususnya di Indonesia ada prediksi gitu. Indonesia bakal menjadi mercusuar lah. Ada katanya. Gitu. Kan ada yang bilang juga kan kalau yang rame-rame kan golden Golden Age generasi emas itu Golden Generation. Indonesia emas Indonesia. Ya mungkin tadi mulainya nanti dari orang Muslim di daerah kita, karena daerah kita di Indonesia Muslim terbanyak deh. Gitu. Iya, kita pelan-pelan lah. Gitu. Kalau bisa cepat ya alhamdulillah. Gitu. Agar memenuhi syarat kembalinya ke masyarakat Islam ini deh gitu. Karena ya siapa lagi deh gitu. Kita ngelihat sistem dunia kan wah udah rumit deh gitu. Gitu. Karena tidak memakai sistem yang Allah berikan di dalam Quran dan hadisnya gitu kan. Hadisnya Rasulullah itu ya beginilah gitu. Kita belum bisa terjun ke sana, tapi sedikit-sedikit kita mulai ke sana coba deh gitu. Dengan tadi kita mau gaungkan yang nantinya Baitul Hikmah yang seperti zaman Abbasiyah, terus Baitul Mal di zaman Khulafaur Rasyidin gitu deh, dan Tamwil lah. Mantap. Mungkin segitu kali aja. Nanti kita lanjut lagi. Masih panjang lagi. Kalau kita mau bahas yang bangsa Melayu dari keturunan Siti Khonturoh, ada penelitian. Nantilah kita bahas lagi.